Kira-kira ketika semua aplikasi ini ada di laptop teman-teman, apakah laptop teman-teman itu mendukung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar, teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Ya, kita masih dalam suasana Ramadan, masih dalam suasana berpuasa, dan juga masih dalam suasana pandemi COVID-19 nih teman-teman. Teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan, tetap mencuci tangan selalu ya, selepas berpergian, dan jangan lupa menggunakan masker. Oke? Nah, di video kali ini udah lama banget sih rasanya aku nggak ngebahas mengenai arsitektur, karena beberapa video aku belakangan ini itu tema itu lebih umum ya, orasi kita lebih umum. Nah, aku ingin kembali lagi nih ke tema arsitektur kita, karena udah lama banget nggak kita bahas arsitektur ini. Nah, kali ini aku ingin ngebahas mengenai aplikasi desain apa saja yang biasanya digunakan oleh anak-anak arsi nih teman-teman. Nah, dan juga satu lagi nih teman-teman. Biasanya anak arsitektur itu kalau udah kuliah terus aplikasi desainnya mulai banyak di laptopnya itu pasti diganti. Nah, kira-kira laptop apa saja sih yang worth it untuk anak-anak arsi nih? Kita akan bahas juga di video ini teman-teman. Nah, sebelum kita bahas di video ini, teman-teman jangan lupa dulu subscribe video aku dan like dan share juga kepada teman-teman semua di sosial media teman-teman semua, agar informasi ini bisa berkesinambungan dan bersambung teman-teman. Jadi mungkin dari satu dari antara keluarga teman-teman ingin masuk dunia arsitektur, bisa jadi video ini bisa membantu dia. Oke? Nah, aku ingin memulainya dari aplikasi ini. Nah, biasanya orang-orang itu taunya anak arsitek atau anak-anak sipil itu menggunakan aplikasi-aplikasi gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, pastinya untuk gambar 2 dimensi, ini aplikasi yang pertama ya teman-teman ya. Untuk gambar 2 dimensi itu kita biasa menggunakan aplikasinya CAD ya, atau AutoCAD. Nah, AutoCAD ini sebenarnya aplikasi yang udah general banget, udah umum banget, karena banyak banget anak-anak teknik tetap menggunakan aplikasi ini, mau teknik mesin, teknik elektro, bahkan sipil dan arsitektur juga menggunakan aplikasi AutoCAD ini teman-teman. Nah, AutoCAD ini di dalam dunia arsitektur itu difungsikan sebagai aplikasi untuk menggambar 2 dimensi. Nah, kalau di arsitektur sendiri, setelah kita men-sketch nih ide kita, nah teman-teman mungkin belum tahu nih proses desain kita. Biasanya kalau di studio itu kita ditugaskan dulu oleh dosen pembimbing kita untuk men-sketch dulu nih, sketch secara manual dulu di tangan kita mengenai ide apa yang akan kita angkat di desain kita. Nah, mungkin dari bubble itu adalah zoning dari beberapa denah kita dan disatukan. Nah, setelah selesai itu, barulah kita pindahkan ke digital atau ke AutoCAD-nya, sehingga jadilah denah yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat tadi kan. Nah, denah tersebut teman-teman akan menjadi acuan kita dalam membuat 3D nih. Nah, dari gambar 2 dimensi ke gambar 3 dimensi. Nah, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang melihat proyek-proyek arsitektur itu didesain dengan visualisasi yang sangat baik melalui video, gambar, dan lain sebagainya. Nah, untuk gambar 3 dimensi sendiri, aplikasi yang biasa kita pakai itu adalah aplikasi SketchUp ya. SketchUp itu adalah aplikasi 3 dimensi teman-teman. Aplikasi untuk membuat gambar dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, biasanya SketchUp ini itu di-upgrade terus ya oleh anak-anak arsi. Makanya kalau misalnya kita di studio tuh ngumpul-ngumpul gitu kan, ada aja yang punya SketchUp terbaru, wah itu udah selesai tuh teman-teman. Nah, SketchUp ini juga nanti bisa menjadi gambar 3D yang teman-teman lihat mungkin selama ini ya di dunia-dunia project lainnya atau di tempat-tempat presentasi arsitektur lainnya. Nah, setelah di 3D kan denah tadi yang dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, ada lagi aplikasi yang biasa digunakan oleh anak arsitektur itu untuk membuat gambar 3 dimensi tadi itu menjadi seperti asli. Nah, ini mungkin pernah teman-teman lihat kali ya, seperti ini contoh ini. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak melihat contoh-contoh lainnya ya. Bisa lihat di Google atau di Pinterest atau lain sebagainya.
Nah, untuk menjadikan visualisasi gambar 3 dimensi ini menjadi seperti bentuk asli, seperti real gitu kan. Nah, aku juga awal mulanya pas baru masuk RC itu ngelihat gambar yang ada di pameran-pameran itu berpikir bahwasanya oh ini udah kebangun atau belum ya? Karena persis banget kayak aslinya gitu. Nah, maka dari itu gambar dari SketchUp itu kita render menggunakan V-Ray. Nah, ini dia. V-Ray ini adalah kuncinya, teman-teman. Settingan di V-Ray ini akan menentukan bagaimana bentuk 3D dari teman-teman tersebut. Kalau 3D-nya sudah bagus, kemudian settingan V-Ray-nya juga bagus, otomatis bentuk visualisasi yang dihasilkan juga akan sangat bagus, teman-teman. Nah, selain gambar V-Ray, gambar renderan V-Ray ya maksud aku ya, gambar renderan V-Ray yang dihasilkan melalui SketchUp tadi, kita juga bisa mengekspor nih SketchUp itu ke Lumion. Nah, ini aplikasi yang ketiga, teman-teman. Aplikasi 3 dimensi yang berbentuk video. Nah, dari Lumion ini mungkin teman-teman udah menyaksikan nih beberapa video-video arsitektur atau video-video desain yang bersangkutan dengan gambar 3D yang di videoin. Mungkin teman-teman bisa lihat video aku yang ketika membahas ibu kota negara. Nah, seperti Nagara Rimba-Nusa. Nah, itu mungkin, dan bukan mungkin sih, kalau menurut aku memang dia menggunakan Lumion untuk bisa membuat visualisasi ibu kota negara yang seindah itu, teman-teman. Nah, tapi aplikasi Lumion ini juga bergantung kepada spek dari laptop teman-teman juga. Nah, nggak semuanya laptop bisa mendukung atau support dengan aplikasi ini, teman-teman. Tapi untuk yang AutoCAD dan SketchUp tadi, kemungkinan sih laptop-laptop yang masih Core i3 dan lain sebagainya itu masih kuat untuk bisa menjalankan aplikasi tersebut. Tapi kalau Lumion itu beberapa aplikasi, beberapa laptop itu masih belum support. Nah, selain Lumion nih teman-teman, ada lagi aplikasi yang kita butuhkan di dunia arsitektur. Nah, tadi udah ada 3 ya, itu aplikasi yang benar-benar sering banget kita gunakan di arsitektur. Nah, selain belajar mengenai visualisasi bentuk dan desain, arsitektur juga belajar mengenai visualisasi presentasi, teman-teman. Nah, apa saja sih aplikasi yang kita gunakan untuk membuat presentasi yang bagus dan menarik nih bagi orang-orang untuk melihat pameran kita? Nah, aplikasi yang pertama untuk membuat ini seperti anak-anak desain grafis ya, mungkin anak-anak DKV atau desain komunikasi visual juga belajar mengenai aplikasi ini. Yang pertama itu adalah Photoshop. Nah, mengapa Photoshop sangat penting? Hal ini dikarenakan, teman-teman, gambar yang sudah kita selesai render tadi di SketchUp ya dengan V-Ray, itu akan kita ubah ke bentuk atau kita ekspor lagi ke bentuk PNG. Tujuannya adalah untuk membuat gambar ini tidak memiliki latar belakang, sehingga kita akan lebih mudah mengeditnya di Photoshop. Nah, untuk Photoshop sendiri, teman-teman juga harus memiliki beberapa draft visualisasi seperti pohon, tanaman, background ya. Background itu bisa berupa landscape, awan, dan lain sebagainya. Nah, di Photoshop nanti teman-teman bisa mengedit gambar ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar ini dan ini. Nah, gambar-gambar itu merupakan gambar-gambar hasil renderan dari SketchUp yang dipindahkan ke Photoshop untuk diedit. Nah, mungkin teman-teman selama ini belum tahu nih, ternyata Photoshop juga berperan penting dalam dunia arsitektur, bukan hanya dalam dunia fotografi atau dunia desain komunikasi visual. Oke, aplikasi yang kedua untuk bisa menyajikan presentasi arsitektur kita lebih menarik, yaitu adalah aplikasi CorelDRAW. Mengapa CorelDRAW, teman-teman? Aplikasi CorelDRAW ini berfungsi untuk membantu teman-teman yang di arsitektur untuk membuat poster atau banner dan lain sebagainya yang sejenis untuk mempresentasikan karya mereka. Nah, karena kita memang basicnya itu adalah pameran ya, setelah kita membuat desain terus kita melakukan pameran, maka dari itu pameran itu yang kita pampang adalah maket dan poster kita, teman-teman. Mungkin teman-teman harus lihat dulu video yang aku upload ketika itu Bugs atau Bung Hatta Arsitektur Expo ketika aku masih jadi asisten dosen ya. Mungkin bisa lihat di sini atau di sini. Teman-teman lihat nanti. Nah, begitulah pameran-pameran yang biasanya kita lakukan. Ada poster dan maket yang ada di situ. Jadi ketika ada orang yang bertanya tentang desain kita bisa langsung menjelaskan nih alur dari desain kita hingga jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman,
aplikasi-aplikasi tersebut itu sebenarnya gampang banget teman-teman dapatkan. Nah, apalagi teman-teman yang udah ahli banget di IT nih ya, biasanya tuh aplikasi apa aja tuh upgrade terus ya. Nah, kalau di arsitektur kita juga seperti itu sih. Kita harus upgrade terus aplikasi itu sehingga gambar yang kita hasilkan dan visualisasi presentasi yang kita hasilkan juga akan sangat mendukung nilai dari desain itu, teman-teman. Nah, makanya dari itu teman-teman yang ingin masuk arsitektur, coba deh menggali lagi skill atau kemampuan teman-teman dalam aplikasi-aplikasi yang sudah aku sebutkan tadi. Tapi catatannya gini, teman-teman. Kalau di kampus aku sendiri, itu dulu kita nggak diajarin sih, nggak terlalu diajarin, cuman tetap ada dikasih tahu basic-basicnya tentang aplikasi-aplikasi ini. Tapi untuk mata kuliah khusus itu ada, hanya aku dapatnya itu 1 semester, teman-teman, yaitu arsitektur digital. Di situ aku belajar mengenai AutoCAD, kemudian SketchUp, dan 3D Max. Nah, 3D Max ini adalah aplikasi tambahan juga nih, seperti Rhino, kemudian Archie dan lain sebagainya. Itu mungkin belum aku bahas di sini karena ini adalah beberapa aplikasi basic saja yang aku jelaskan, biar teman-teman juga tahu bahwasannya ternyata bukan hanya aplikasi desain untuk bangunan yang digunakan di arsitektur, tapi juga aplikasi desain grafis seperti Corel, Photoshop, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi, teman-teman. Kira-kira ketika semua aplikasi ini ada di laptop teman-teman, apakah laptop teman-teman itu mendukung? Nah, banyak anak arsitektur yang berpikir bahwasanya laptop yang digunakan untuk mendesain itu harus laptop yang speknya tinggi banget, teman-teman. Sehingga mereka menghabiskan, teman-teman aku sendiri itu menghabiskan belasan juta untuk membeli laptop yang benar-benar worth it untuk aplikasi desain itu gitu. Nah, aku sendiri sebenarnya agak tidak terlalu setuju dengan itu. Karena begini, selama masa pendidikan sendiri, aku itu menggunakan laptop yang standar banget, teman-teman. Laptop Asus A455L. Nah, seperti ini. Nah, laptop aku ini udah lama juga sih usianya, semenjak aku semester 3 ke 4 deh aku waktu itu belinya ya. Dan itu masih spek Core i3, teman-teman. Dan ya cukup worth it lah untuk RAM yang masih 2 GB ya. Dan masih bisa dimasukin aplikasi-aplikasi yang aku sebutin tadi. Namun catatannya ketika aku di studio akhir itu memang cukup kewalahan dengan hang, renderannya tiba-tiba mati atau backsplash namanya, teman-teman. Dan itu tuh sepertinya dialamin oleh anak-anak arsi lainnya juga. Maka dari itu teman-teman aku itu lebih mengambil laptop yang safe untuk ngedesain sehingga mereka lebih nyaman mendesain. Tapi kalau saran aku adalah teman-teman cukup mencari laptop yang basicnya standar dulu untuk bisa menguasai aplikasi ini. Tapi kalau teman-teman ingin langsung menjadi pro, teman-teman bisa langsung beli laptop yang lebih mahal. Contohnya seperti laptop ROG atau laptop MSI dan lain sebagainya. Itu sejenis itulah ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat speknya. Nah, kalau dari aku sendiri, tipsnya adalah teman-teman cukup cari laptop yang prosesornya itu Core i3 atau setara nih, teman-teman. Jadi nggak perlu yang terlalu tinggi, nggak perlu juga yang terlalu rendah. Karena Core i3 itu rasanya udah standar deh untuk anak-anak arsi gitu. Apalagi untuk cuman aplikasi CAD dan SketchUp ya. Nah, kemudian RAM yang ada di laptop teman-teman itu usahakan nih minimal itu 4 GB. Karena beberapa aplikasi desain itu supportnya minimal itu RAM-nya untuk 2 GB, teman-teman. Udah nggak ada lagi yang 1 GB. Nah, maka dari itu teman-teman minimal RAM yang teman-teman miliki di laptop teman-teman itu adalah 4 GB. Nah, kemudian teman-teman tips yang ketiga itu kalau bisa nih laptop teman-teman itu memiliki graphic card namanya atau VGA ya. Kalau aku sih punya aku ini adalah Asus A455L ini punya graphic cardnya itu Nvidia GeForce yang itu udah 820M, teman-teman, seperti ini. Nah, mungkin teman-teman juga bisa ngelihat nanti beberapa laptop yang juga memiliki graphic card seperti ini atau VGA seperti ini. Gunanya adalah untuk lebih membantu teman-teman di dalam proses mendesain. Karena kalau menggunakan graphic card ini kualitas kita kecepatan kita dalam mendesain itu cukup smooth ya, teman-teman. Cukup tidak tersendat-sendat lah gitu. Nah, untuk tips selanjutnya ini adalah mengenai hard disk. Nah, teman-teman usahakan dulu nih, kalau teman-teman ingin mendesain di laptop teman-teman, usahakan lihat dulu hard disknya. Kalau aku sih sarannya itu ya standar-standar lah, mungkin 500 atau sampai 800 GB itu udah cukup lah untuk aplikasi CAD dan SketchUp doang. Tapi kalau mau di-upgrade,
teman-teman bisa tambahkan SSD nih teman-teman, biar sistem operasional laptop teman-teman itu terpisah dengan sistem pemakaian aplikasi-aplikasi desain yang teman-teman gunakan ketika bekerja. Oke teman-teman, untuk merek dan versi-versi laptopnya apa saja, mungkin aku nggak bakal kasih tahu di sini karena itu kan tergantung teman-teman ya, relatif. Apalagi mengenai budget ya, itu kan ya nggak bisa lah kita pastikan harus ini harus itu gitu. Tapi untuk tipsnya tadi standarnya seperti itu. Kalau bisa teman-teman ingin mencari laptop untuk arsitektur atau untuk mendesain, ya cukup laptop seperti itu saja. Aku rasa sih itu sudah worth it sih untuk pemula ya, apalagi seperti anak-anak yang baru masuk arsitektur atau orang yang baru berkecimpung di dunia arsitektur. Aku rasa sih itu udah cukup worth it banget. Oke teman-teman, panjang banget nih video kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan mendengar video aku ini, karena ini juga merupakan salah satu ilmu yang bermanfaat yang aku share ke teman-teman semua, agar teman-teman juga bisa nih berkembang dengan informasi yang aku kasih ini teman-teman. Apalagi bagi adik-adik yang baru tamat SMA nih ya, baru tamat SMA terus ingin mencoba masuk ke dunia arsitektur, video ini penting banget bagi teman-teman. Nah maka dari itu, kalau bisa video ini di-share dan dibagikan ke sosial media teman-teman semua, agar tidak hanya teman-teman yang tahu informasi ini, agar bisa disebar juga informasinya ke yang lain. Nah, oke, itu aja dulu teman-teman. Aku rasa cukup. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe teman-teman di video ini. Dukung terus aku untuk bisa memajukan channel ini menuju lebih baik lagi ya di kemudian hari. Mudah-mudahan teman-teman suka setiap video yang aku buat dan memberikan informasi ke teman-teman semua. Oke, dah. Itu aja dulu. Jangan lupa subscribe. Udah tadi ya. Oke, keep positif, smart, and kreatif teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.